ketemu lagi dengan saya Nisa Pungki Komala Dewi. Kali ini saya akan membahas tentang materi kenakalan remaja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja itu adalah sebuah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja secara sendirian ataupun berkelompok. Kenakalan remaja itu sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Kenakalan remaja itu merupakan gejala patologis pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Jadi perilaku yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang remaja biasanya remaja umur 16-18 tahun. Nah, apa-apa aja sih yang menjadi jenis-jenis kenakalan remaja? Yang pertama, kenakalan biasa. Kenakalan biasa ini sebagai contoh membolos dari sekolah, suka berkelahi, suka keluyuran, pergi dari rumah tanpa pamit, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kenakalan yang menjurus pada kejahatan. Sebagai contoh, mengendarai sepeda motor tanpa SIM, mengambil barang orang lain tanpa izin, atau mencuri. Yang ketiga, kenakalan khusus. Sebagai contoh, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, penyalahgunaan narkotika, dan sebagainya. Yang keempat, ada kenakalan remaja di sekolah. Kenakalan remaja di sekolah ini merupakan tidak masuk sekolah tanpa keterangan alias bolos, kemudian meninggalkan sekolah pada waktu jam pelajaran tanpa izin, kemudian membawa senjata tajam pada saat ke sekolah. Yang keempat, kenakalan remaja di luar sekolah atau di lingkungan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, mengikuti balap liar antar geng, ikut serta dalam tindak tawuran antar geng, minum minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada kenakalan remaja di dalam keluarga. Sebagai contoh, tidak mendengarkan nasihat dari orang tua, tidak mentaati perintah dari orang tua, dan melanggar norma yang sudah disepakati oleh keluarga. Kemudian faktor-faktor yang menjadikan kenakalan remaja. Nah, perbuatan atau tindakan nakal dari remaja biasanya dikarenakan oleh beberapa faktor dari remaja itu sendiri. Bisa berupa internal ataupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu krisis identitas. Krisis identitas adalah sebuah keadaan dari perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja akan sangat memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi yang ada di dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Nah, kenakalan remaja berlangsung sebab remaja gagal mencapai masa integrasi keduanya. Gitu. Jadi dia kurang bisa mengenal diri sendiri. Kemudian ada kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mengamati atau mempelajari serta membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan tidaknya diterima akan terseret pada perilaku nakal. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana tindakan yang bisa diterima atau tidak atau diterima oleh masyarakat. Nah, remaja tersebut jika tidak bisa mengembangkan kontrol diri atau tingkah laku sebagaimana di lingkungan sosialnya juga termasuk dalam kontrol diri yang lemah. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, keluarga. Keluarga serta perceraian orang tua atau tidak adanya suatu hubungan komunikasi antar anggota keluarga yang baik atau perselisihan antar anggota keluarga yang bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan adalah salah satu yang terpenting di dalam keluarga itu sendiri. Pendidikan yang dimaksud itu seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberi pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak yang dapat menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kemudian teman sebaya. Teman sebaya yang kurang baik atau berada dalam circle pertemanan yang buruk atau berada dalam ruang lingkup pertemanan yang buruk. Kemudian
pendidikan agama pada sistem pendidikan yang kurang memadai. Nah, pada kenyataannya, alokasi waktu dari pendidikan agama dan lingkungan atau pendidikan kewarganegaraan itu relatif sedikit ya. Jadi walaupun standar nilai dalam pembelajaran di mata pelajaran pendidikan agama atau pendidikan kewarganegaraan itu tinggi, tapi nilainya berhamburan serta didongkrak supaya para murid itu tidak dicap tidak agamis seperti tidak bermoral. Nah, hal itu juga yang menjadikan penyebab kasus-kasus dari kenakalan remaja yang sangat rentan terjadi pada siswa. Gitu. Tapi semua itu disebabkan karena benteng iman, ketakwaan, serta akhlak dari para peserta didik itu sendiri yang mudah rapuh, mudah terprovokasi, sehingga nilai pendidikan religinya itu tidak memadai. Kemudian ada kemajuan teknologi. Nah, teknologi ini tuh di era globalisasi seperti ini seperti dua mata pisau yang bisa saling lukai diri sendiri atau bisa bermanfaat gitu. Nah, teknologi ini tuh sebetulnya sarana untuk media untuk mempermudah hidup manusia, tapi nggak sedikit juga nih yang memakai penyalahgunakan perkembangan teknologi. Sebagian besar kemungkinannya terjadi merusak jika tidak dipergunakan secara bijaksana. Nah, kalau dikaitkan dengan kenakalan remaja, hubungannya adalah kenakalan itu seperti contoh tawuran dan bolos antar sekolah sekarang sudah berevolusi menjadi kenakalan remaja yang berbasis teknologi. Misalnya video porno dan di handphone siswa itu sudah bisa diakses secara bebas dan secara mudah gitu. Nah, tapi kita juga nggak bisa nih menyalahkan kemajuan dari teknologi itu sendiri. Kenapa? Karena teknologi ini diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Ya, tergantung dari bagaimana manusia tersebut memanfaatkan dari teknologi itu sendiri. Jadi, baik atau buruknya penggunaan teknologi tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jadi pandai-pandai ya dalam kemajuan teknologi ini. Kemudian ada bentuk-bentuk kenakalan remaja. Yang pertama, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini sering disebutkan memicu efek halusinasi atau hayalan, impian yang terasa indah dan menyebabkan rasa nyaman. Nah, dengan adanya efek halusinasi itu yang menyebabkan banyak kelompok masyarakat, khususnya pada remaja, ingin memakai narkotika walaupun mereka tidak menderita sakit gitu. Nah, itulah akibatnya adanya penyalahgunaan narkotika. Bahaya dari pemakaian narkotika tanpa anjuran dari dokter atau yang tidak sesuai dengan peraturan akan menimbulkan adanya adiksi atau ketergantungan. Nah, adiksi ini merupakan keracunan obat yang sifatnya kronik atau periodik, sehingga para penderita akan kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri serta menimbulkan kerugian kepada dirinya sendiri serta masyarakat. Yang kedua, perilaku seksual sebelum menikah. Perilaku seksual yang terjadi di luar nikah pada kalangan remaja sebagai akibatnya dari masuknya kebudayaan yang kebarat-baratan. Perilaku seksual di luar nikah yang kita tahu ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama serta nilai-nilai sosial di dalam masyarakat Indonesia. Nah, hubungan seksual di luar nikah ini dalam agama juga kan merupakan dosa besar. Yang ketiga, perkelahian pelajar. Perkelahian antar pelajar bisa merusak serta memperlemah persatuan dan kesatuan antar para pelajar, yang tentunya juga akan merusak nilai-nilai sosial. Peranan organisasi seperti OSIS, PMR, atau juga Pramuka memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap serta tingkah laku para pelajar. Yang keempat, kebut-kebutan. Kebut-kebutan merupakan aktivitas mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melampaui kecepatan maksimum yang telah ditetapkan oleh
peraturan lalu lintas. Dalam hal tersebut bisa mengganggu bahkan membahayakan para pemakai jalan yang lain, juga untuk pengendara itu sendiri. Kemudian yang kelima, peredaran pornografi. Di dalam circle atau kalangan pelajar, baik itu di dalam bentuk gambar-gambar yang cabul atau tidak senonoh, majalah atau cerita porno yang bisa merusak moral anak, hingga peredaran obat-obatan terlarang dengan merangsang nafsu seksual, kontrasepsi, penyalahgunaan barang-barang elektronik seperti internet dan handphone atau sebagainya. Yang keenam, merusak barang orang. Kegiatan perusakan ini merupakan pencurian, membuat atau mencoret-coret dan mengganggu keindahan lingkungan, mengadakan sabotase atau lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, pembentukan geng. Membentuk kelompok atau suatu geng dengan ciri serta tindakan yang menyeramkan. Nah, sebagai contoh, kelompok yang bertato, kelompok yang memakai pakaian acak-acakan, mungkin black metal, serta geng-geng motor yang bisa meresahkan masyarakat sekitar. Pada kelompok tersebut tidak jarang terdapat para remaja nakal yang melakukan tindakan yang tercela, yang mengarah kepada perbuatan anarkis serta dapat mengganggu masyarakat. Yang terakhir, pakaian yang tidak sopan. Nah, berpakaian yang menerapkan mode yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan, seperti contoh menggunakan rok mini, mengenakan pakaian yang serba ketat sehingga akan terlihat lekuk tubuh dan yang dipandang kurang sopan di mata lingkungannya. Serta hal tersebut itu bisa juga memicu orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan, pada akhirnya akan membahayakan diri remaja itu sendiri. Kemudian ada gejala kenakalan remaja. Yang pertama itu tidak disukai. Anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak yang bersangkutan tersebut akan murung dan menyendiri. Yang kedua, menghindari diri. Anak yang sering menghindari diri dari tanggung jawab dari rumah atau sekolah. Nah, gejala selanjutnya sering mengeluh. Anak yang sering mengeluh dalam hal ini berarti jika anak tersebut mengalami masalah yang diakibatkan oleh diri dia sendiri, namun tidak sanggup untuk mencari solusi dari permasalahannya. Sering berbohong. Anak-anak remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja itu biasanya cenderung sering berbohong. Terus mengalami fobia. Anak-anak remaja yang mengalami fobia disertai gelisah dalam melewati batas dengan yang berbeda dengan ketakutan-ketakutan anak-anak normal lainnya. Terus kemudian suka menyakiti. Anak-anak remaja yang suka menyakiti atau mengganggu teman-temannya di sekolah ataupun di rumah, cenderung suka mengganggu yang lebih ke menyakiti teman-temannya. Nah, ini contoh-contoh kenakalan remaja yang lain juga dampaknya. Ada membohongi orang tua, melanggar aturan sekolah, melawan guru, bolos dari sekolah, menonton video porno, seks bebas, hamil di luar nikah, berkelahi antar teman, tawuran antar pelajar, melanggar lalu lintas, balap liar, merokok, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, pencurian, perjudian, perampokan, juga pelecehan seksual. Apa sih dampak-dampaknya? Yang pertama, menghancurkan masa depan si remaja itu sendiri. Nah, kenakalan remaja yang dianggap biasa seperti mencuri makanan, apabila kita biarkan begitu saja, maka akan menjadi kebiasaan seperti berkembang tindakan pencuriannya itu. Terlebih lagi jika pelaku memperoleh pujian atau tantangan dari teman-temannya, sehingga itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang nantinya tidak baik di kedepannya. Kemudian melanggar hukum dan norma. Melanggar hukum dan norma sosialnya akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya, sebab khawatir apabila remaja tersebut akan membawa pengaruh yang tidak baik untuk hidup orang lain atau hidup orang yang di sekitarnya. Antisosial. Nah, biasanya karena sering melakukan pelanggaran terhadap norma sosial, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan hingga perilaku buruk tersebut akan menjadi tabiatnya sehari-hari gitu. Terus perilaku buruk ini biasanya berdampak
menjadi bibit-bibit remaja pada bibit kriminalitas. Nah, pada saat sudah beranjak dewasa. Terus menjadi beban orang tua juga karena dampak yang disebabkan kedua orang tua juga menanggung beban material atau moral atas seluruh tindak dan kenakalan anaknya. Gak cuma itu aja, orang tua juga akan menanggung beban dicemooh oleh temannya, saudara ataupun tetangga dan dianggap sebagai orang tua yang gagal dalam mendidik anaknya. Kemudian beban bagi pihak sekolah. Opini yang akan selalu diingat jika sekolah tersebut adalah siswanya suka tawuran lah, siswinya hamil di luar nikah lah, dan lain sebagainya. Karena adanya pelajar yang melakukan kenakalan remaja tersebut, maka sekolah dicap juga tidak bagus. Terus beban juga bagi lingkungan serta tempat tinggalnya. Daerah tempat tinggalnya dan lingkungannya akan terkena juga dampaknya dari kenakalan remaja tersebut. Menjadi kayak daerah tersebut menjadi jelek atau akan langsung diingat tentang hal-hal yang buruknya saja. Terlebih lagi jika kenakalan tersebut telah menjurus ke arah kriminal dan udah viral gitu. Jadi di masa sekarang ini sangat mudah sesuatu hal itu untuk viral. Nah, solusi untuk menangani kenakalan remaja ini tuh pertama yang sangat utama adalah peran orang tua. Peran orang tua bisa dalam hal menanamkan pola asuh yang baik terhadap anak sejak pranatal atau masa balita, membekali anak dengan dasar moral dan juga agama, kemudian menerapkan komunitas yang baik dan juga efektif antar anak dan orang tua, kemudian menjalin kerjasama yang baik dengan guru, kemudian menjadi tokoh panutan untuk anak itu sendiri, baik dalam perilaku ataupun tindak tanduknya, kemudian mau mendengarkan keluh kesah anak, kemudian mau mendengarkan sang anak dan menenangkan anak, serta menasihati anak dan tidak menghakiminya atas apa yang dia utarakan, kemudian mendengarkan pendapatnya. Terus juga luangkan waktu untuk anak. Kemudian di sini ada peran guru. Peran guru juga sangat penting, di mana guru bisa menjadi sahabat bagi siswa, menciptakan kondisi atau suasana sekolah yang nyaman, memberikan keleluasaan bagi siswa untuk mengekspresikan diri di dalam kegiatan ekstrakurikuler, menyediakan sarana dan prasarana bermain juga olahraga, meningkatkan peran juga pemberdayaan guru BP atau BK. Remaja yang pandai untuk memilih teman serta lingkungan yang baik dan juga orang tua memberikan arahan yang dengan siapa anak bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik. Nah, terus remaja juga harus mampu untuk membentuk ketahanan diri supaya tidak mudah terpengaruh apabila teman-teman sebayanya atau ada komunitas yang kurang baik. Kemudian upaya mengatasi kenakalan remaja itu ada juga kegagalan dalam meraih identitas, peran, serta lemahnya kontrol diri dapat dicegah atau diatasi dengan prinsip dan keteladanan. Jadi remaja itu harus dapat memperoleh sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang sudah melampaui masa remajanya. Jadi remaja itu harus punya sosok atau figur yang bisa jadi contoh teladan bagi diri dia sendiri. Adanya motivasi dari keluarga, guru, orang tua, lingkungan teman sebaya, dan lain sebagainya. Nah, terus remaja juga harus dididik untuk pandai memilih teman serta lingkungan yang baik. Gitu. Remaja harus membentuk ketahanan diri juga dalam memilih teman-temannya dalam bergaul. Kemudian remaja harus hidup yang mempunyai pola hidup yang sehat. Dalam artian remaja harus hidup sehat itu adalah mengerti akan tujuan hidup mereka,
memahami faktor penghambat ataupun pendukung perkembangan kematangannya, bergaul secara bijaksana, kemudian memperbaiki diri. Nah, itu tadi sekilas tentang kenakalan remaja. Di sini saya mau teman-teman sekalian memberikan pendapat tentang hal ini. Manakah pernyataan yang lebih tepat nih? Yang pertama, lingkungan yang mempengaruhi manusia, atau yang kedua, manusia yang mempengaruhi lingkungan itu sendiri. Berikan alasan kamu di kolom komentar beserta pendapat-pendapat kamu, oke? Ya, terima kasih sudah menonton video ini dalam materi pembahasan kenakalan remaja. Thank you for watching and see you on next video.